Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan dua buah handphone dari sahabat saya yang jauh di sana. Ini ada dua buah handphone, yang satu adalah Oppo. Nah, ini tipenya belum saya cek ya, tapi kondisinya ini LCD-nya diganti baru tapi belum nyala, nanti saya cek. Terus yang ini Redmi 14C, kondisinya ini penyok-penyok hancur karena katanya terlindas sepeda motor ya. Untuk baterainya kelihatannya masih mulus. Kita bongkar dulu agar tahu bagaimana kondisi di dalamnya. Maaf, di sini sedikit berisik karena banyak kendaraan lalu lalang. Maklum, konternya ini di dekat jalan raya ya. Ini sudah terlepas, kita lepaskan mesinnya agar kita tahu kondisi fisiknya. Ternyata kondisi fisiknya ini penyok-penyok ya, di bagian belakang penyok parah ini ya. Kita amankan dulu kameranya menggunakan isolasi tahan panas. Ini isolasinya tidak meninggalkan lem ya, jadi aman. Ini fungsinya agar kameranya tidak tersentuh-sentuh ya, karena kameranya itu sensitif sekali, kalau tersentuh tangan bisa buram nanti. Kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita cek menggunakan power supply ya. Kita pasang di bodi agar nanti kita bisa menekan tombol powernya ya, biar lebih mudah. Untuk groundingnya kita sembarang saja, yang penting ini bagian kaleng ya, kaleng atau bagian bodi ini terhubung juga kalau kondisinya dipasang. Kita pasang di positif pinnya, terus kita tekan power. Nah, kita lihat konsumsinya arus itu tinggi sekali ya, hampir 0,6 dan kejang-kejang. Itu menandakan ada konslet ya. Konsletnya itu setelah IC power biasanya kalau modelnya kayak gitu. Mungkin karena penyok ini kalengnya yang menyentuh kapasitor atau menyentuh komponen lain, maka kita coba angkat dulu kalengnya. Siapa tahu setelah diangkat kalengnya ini hilang konsletnya ya. Untuk pengangkatan ini harus cukup hati-hati ya, karena kita tidak tahu posisi komponen mana yang ada di bawahnya. Kita cari posisi yang nyaman dulu untuk pengangkatan. Dan kita panaskan perlahan ya. Ini kita kelupas-kelupas dulu. Karena ini ada kayak lapisan plastik ya di bagian paling atas. Setelah kita kelupas-kelupas, nanti kita panaskan kalengnya ya. Sedikit maaf, ini ada kendaraan lewat juga. Ini kelihatan sekali ya, di bagian sini penyok parah sekali ya. Kita bongkar bagian sini dulu karena di sini yang paling penyok ya. Ini mengerikan sekali ya. Kita lihat dari sisi sini, kelihatan tidak di kamera kalau ini penyok ini. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Nah, kalau posisi gini kelihatan banget. Kalau ini penyok, kita sikat-sikat dulu biar kelihatan penyoknya ini. Nah, ini area IC power ya, di sebelah sini ya. IC power itu fungsinya untuk memberikan daya ke seluruh rangkaian ya. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk membagi-bagi tegangan ya. Jadi di IC power itu ada tegangan kecil-kecil ya, dengan arus yang sudah disesuaikan. Ada 3,3 volt, ada 1,8, ada 0,0, itu banyak sekali ya. Kalau pengen lihat pastinya itu di skema. Kita panaskan dulu, kita angkat perlahan
karena ini harus hati-hati, kita tidak tahu bagaimana komponen di dalamnya diletakkan, jadi kita harus mencongkelnya dengan hati-hati. Dan untuk blowernya kita menggunakan panas 400 derajat dengan angin 2. Untuk blower saya itu blower baku dan tidak tahu ya panas aslinya berapa karena belum kalibrasi. Untuk setelan blower kita sesuaikan dengan blower masing-masing. Nah, ini sudah terangkat. Secara fisik ini masih bagus ya, ini untuk di dalamnya. Nggak tahu kalau yang di belakang sini. Ini area CPU dan MMC yang kita bongkar tadi untuk area IC power. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi, mudah-mudahan konsletnya hilang ya. Kita pasang ke power supply, terus kita tekan IC power, tombol power maksud saya. Nah, masih kejang-kejang, berarti konsletnya belum hilang. Coba berapa kali pun tetap sama aja ya. Nah, masih kejang-kejang juga itu. Mungkin konsletnya di bagian kaleng yang samping ini. Kita bongkar dulu bagian kaleng yang satunya. Ini satunya ini area sinyal ya, tapi penyoknya sedikit. Untuk lebih pastinya kita bongkar juga, mudah-mudahan konsletnya di sini ya. Untuk area CPU sengaja saya bongkarnya akhir karena itu bagian yang paling vital ya. Area CPU itu dekat dengan eMMC juga, itu ibarat nyawanya handphone, yaitu CPU dan eMMC. Itu CPU adalah Central Processing Unit, jadi yang mengontrol seluruh bagian handphone adalah CPU-nya, dan eMMC adalah bagian untuk penyimpanan ya. Kalau di komputer namanya hard disk atau SSD. Nah, ini karena ini Redmi 14C ini masih menggunakan eMMC ya. Kalau yang generasi terbaru itu menggunakan UFS. Kita tunggu dingin dulu. Setelah kita dingin, coba kita pasang lagi, terus kita cek menggunakan power supply lagi. Mudah-mudahan konsletnya hilang ya. Ternyata sama saja, nggak hilang konsletnya. Coba kita ukur-ukur bagian mana yang konslet. Kita menggunakan multimeter di skala dioda ini. Kita lihat ini untuk kapasitor itu harus satu kaki bunyi, satu kaki enggak ya biasanya. Nah, ini kita lihat, ini bunyi, ini bunyi, ini bunyi. Nah, ini walaupun bunyi tapi angkanya 44 ya, itu penandakan tidak konslet bagian situ. Nah, ini bunyi tapi angkanya ini kecil sekali ya ini. Maaf, ini tombolnya tertekan. Kita lihat. Nah, angkanya ini kecil sekali ya. Maaf, tertutup. Kita geser dulu. 0,8 ini. Ini hampir konslet ini. Ini jelas konslet ini. Kita coba ukur-ukur yang lain. Ternyata aman. Yang satu biasa ground, yang satu enggak. Itu untuk kapasitor. Kita ukur-ukur sebelah sini juga, sepertinya aman. Nah, berarti coil yang ini nih, coil yang di bawah kuku saya ya. Kalau yang ini enggak short karena angkanya 40-an, nah yang ini short. Coil ini yang dekat IC power itu biasanya menuju CPU ya. Mudah-mudahan ini CPU nya tidak apa-apa ini, karena CPU lumayan mahal untuk seri ini. Walaupun bisa diganti pakai CPU Redmi Note 9, tapi paling tidak kita harus membeli CPU baru ya.
Kalau sama-sama Note 9 kita bisa cari copotan sama Note 9, tapi pengalaman saya untuk seri-seri yang agak tinggi harus CPU baru. Kita lepaskan untuk IC powernya untuk melihat bagaimana kakinya, ternyata aman ya. Saya tadi juga mencopot coilnya yang arah menuju short tadi untuk melihat bagaimana konsumsi arusnya setelah koilnya saya copot ya. Kita pasang ke mesin dan ternyata tidak bergerak sama sekali ya jarumnya ya. IC power tidak bekerja kalau koilnya itu saya copot. Ternyata dicoba beberapa kali tetap sama saja, ini tidak bergerak. Ini memang tidak bergerak. Nah, kita putuskan untuk memasang kembali ya koilnya. Koil ini biasanya yang arah menuju CPU ya, koil-koil dekat IC power. Coil itu biasanya yang belum tahu itu bentuknya kotak tapi besar hitam gitu nih. Itu coil, bahasa lainnya adalah lilitan ya. Itu kalau dibongkar isinya kawat yang digulung-gulung. Atau ada yang bilang kalau itu namanya induktor ya, tapi sama saja. Setelah kita pasang koilnya, nah dia kejang-kejang lagi ya. Akhirnya dengan berat hati saya melepas juga kaleng terakhir ya. Ini area CPU ya. Firasat saya mulai kurang baik ini. Ini tanda-tanda kalau ini udah parah ini, kalau udah area sini nih. Perlahan-lahan kita panasi. Ini videonya saya percepat ya, karena ini pengerjaan analisanya itu lama sekali ya ini. Dari mulai pencopotan ini kan mesinnya panas banget ya, ini harus nunggu dingin dulu, ngetes lagi. Setelah dites dipanasi lagi buat nyopot kaleng, ukur-ukur. Nah ini sudah terlepas ya kalengnya, kita bersihkan pasta-pastanya ya, ini thermal pasta ya. Nah ini terlihat sekali kalau eMMC nya ini pecah ya. Ini kita lepas saja eMMC nya, semoga saja setelah dilepas eMMC shortnya hilang ya, jadi kita hanya mengganti eMMC saja. Ini sudah terlepas. Wah kelihatan banget ini nih, pecah jadi dua ini. Kita singkirkan dulu, terus kita menunggu dingin. Setelah dingin coba kita pasang ke power supply, semoga saja yang konslet adalah itu ya yang pecah ya. Kalau yang konslet bukan yang pecah ya sudah, ini berarti yang konslet CPU ini. Maaf ini agak susah nekannya karena kuku saya ini habis ya. Nah ini masih kejang-kejang ya. Jadi positif ini rusaknya di CPU karena eMMC pecah, CPU pecah ya. Sudah ini untuk penggantiannya kayaknya ini cancel saja ya, karena nanti habisnya banyak sekali ya, harus beli CPU, harus beli eMMC, beli casing juga, backdoor, housing, frame, karena ini keinjak motor jadi pecah, harus beli LCD juga ya. Dengan berat hati ini HP-nya saya kembalikan karena sudah terlalu banyak ya. Sekian dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.